Haji dan Meta, gimana nih terkait update dari laporan KDRT di Polres Jatim? Ya, kemarin kita sudah mengambil SP2HP yang kelima ya, SP2HP lanjutan, di mana di situ diterangkan bahwa status dari saksi dari terlapor, saudara Yogi, itu sudah dinaikkan dari saksi dan sekarang sudah statusnya sebagai tersangka. Kami kan melaporkan juga pada tanggal 23 Maret ya 2025, dan sekarang dari proses penyelidikan, penyidikan, dan sekarang sampai tahap sudah naik statusnya ditingkatkan sebagai tersangka. Dan kami juga telah mendapatkan surat penetapan tersangka sebagai TSK sudah dari Polres Jakarta Timur. Kami mengucapkan terima kasih kepada Polres Jakarta Timur akan sigap dan tanggapnya atas laporan dari klien kami dari bulan Maret ya, dan di mana kami selain itu juga kami telah sampai tahap akhir ya, di mana nanti pada tanggal 30 September ini akan di inilah secara pengadilan agama akan ada putusan cerai secara e-court. Tapi kita tunggu saja apakah nanti akan ditetapkan pada tanggal 30 September atau ditunda seperti itu. Bang, ini yang terkait masih di Polres, after dari TSK, apakah TSKY ini akan dipanggil lagi atau seperti apa sih? Kalau setelah tersangka ya tentunya setelah dia mendapatkan surat penetapan tersangka akan dipanggil secara patut oleh Polres Jakarta Timur, di mana Polres Jakarta Timur akan memanggil secara patut dan bersurat kepada tersangka untuk hadir di pemeriksaan dalam statusnya sebagai tersangka. Di mana kami kan juga melaporkan pasal 44 Undang-Undang Penghapusan KDRT ya, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, di mana ancamannya bisa sampai 10 tahun penjara seperti itu. Bang, berarti dalam hasil gelar perkara kemarin seperti apa sih Bang? Hingga terjadinya dinaikkan statusnya menjadi TSK ini Bang? Ya tentunya dari Polres Jakarta Timur kan sudah menelaah dari saksi-saksi, dari dokter yang melakukan visum, dan ahli-ahli pidana juga. Makanya saat penyelidikan itu dinaikkan menjadi tahap penyidikan, di mana unsur pidana itu telah ada, dan sekarang telah juga dilakukan gelar perkara dan naik ke statusnya dinaikkan dari saksi menjadi tersangka seperti itu. Oke, berarti unsurnya terpenuhi nih Bang ya? Ya. Terkait dengan laporan ada kekerasan dalam rumah tangga. Ya. Oke, nah ini after tersangka apakah nanti akan segera disidangkan atau seperti apa? Ya, kita akan melihat dulu saat dia dipanggil apakah hadir atau tidak. Apabila tidak hadir akan dipanggil ulang. Ketika dia tidak datang akan dilakukan upaya paksa atau istilahnya dilakukan upaya paksa untuk menghadirkan, dan bisa aja dijemput paksa saat itu seperti itu. Pemanggilan pertama sudah dilayangkan? Pemanggilan pertama saya dapat info sih minggu depan ya, tapi saya juga dapat info dari kepolisian, dari terlapor ini katanya berhalangan minta diajukan di reschedule seperti itu. Tapi kita serahkanlah kepada tim penyidik Polres Jakarta Timur. Kami sangat percaya dan buktinya juga sudah ke tahap statusnya sudah dinaikkan sebagai tersangka seperti itu. Dalam proses hukum di sini akan berkesinambungan dengan si Bang, atau ini akan sangat berpengaruh untuk yang di PH-nya nih Bang? Oh ya, tentunya kami kan juga saat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur, kita juga salah satu buktinya kita sudah melakukan bukti pelaporan kepada majelis hakim, dan itu juga dari saksi-saksi mereka juga sudah mengakui kok adanya KDRT terhadap klien saya. Jadi kita tunggu saja hasilnya dari Pengadilan Agama juga, mudah-mudahan majelis hakim dalam hal ini memberikan putusan seadil-adilnya untuk klien saya. Nah, Bang Meta gimana nih setelah akhirnya perjuangan ada saat ini sudah naik jadi tersangka? Ya agak cukup melelahkan ya, maksudnya mondar-mandir ya, ini juga saya demi masa depan buat anak-anak ya, saya perjuangin buat anak-anak awalnya seperti itu, cuman kan apa boleh buat.
buat, karena dari beliau sendiri juga kayaknya sampai sekarang aja responnya masih belum baik ya. Ya udahlah, kalau sekarang saya lebih pasrah, lebih ikutin aturannya, saya lebih ya udah saya serahin saja sama Pak Maci gitu aja. Jadi dalam arti baik Kameta maupun Pak Maci menutup untuk pintu damai. Kalau untuk menutup pintu damai, kita serahkan kepada pelapor ya, kepada klien saya Mbak Meta. Ya mungkin saja Mbak Meta bisa luluh di tahap-tahap akhir, tapi kita juga ingin melihat sejauh mana sih dari tersangka ini ya. Dari tersangka ini ada itikat baik apa yang bisa diberikan kepada klien kami. Apakah itu nafkah anak, apakah itu memberikan kompensasi dalam hal pengobatan yang selama ini klien saya ini pengobatannya sendiri loh, dan menafkahi anak-anaknya sendiri. Ada ya memang dari terlapor ini, dari tersangka ini memberikan sejumlah uang, tapi itu tidak banyak lah, dan itu klien saya sampai saat ini masih mengontrak gitu. Dimana mempunyai 2 anak, masih kecil, umur 2 tahun, umur 1 tahun, tapi perlu kasih sayang kedua orang tua. Bahkan dari terlapor ini, tersangka ini hanya memberikan 2 juta, 3 juta, dan abai, dan klien saya juga dalam pengobatan ditinggalkan seperti itu. Ya kami juga nantinya apabila ini sudah putus di pengadilan agama dan sudah putus di pengadilan mengenai pidananya, kita akan lihat nih apakah putusan pengadilan agama mengenai nafkah itu bisa dipenuhi oleh dari tergugat. Apabila tergugat atau tersangka ini tidak bisa memenuhi, kami akan melakukan langkah hukum lagi, segera dieksekusi, dan kita akan melaporkan mengenai penelantaran anak seperti itu. Kameta gimana nih? Perihalnya tadi Bang Maji menyerahkan ke Kameta terkait masih buka atau sudah ditutup? Iya, kalau saya sih ya tadi Pak Maci bilang betul gitu. Kita juga udah sepakat, maksudnya ya lebih ke itikatnya dia seperti apa nih sama anak-anak terus sama saya gitu. Sementara sekarang aja belum ada komunikasi, dari kemarin tidak ada komunikasi sama sekali. Kalau misalkan memang ada komunikasi baik ataupun ada itikat bagaimana ke depannya untuk anak-anak, ya mungkin kita bisa pikirkan gitu. Terkait dengan naiknya status tersangka ini, Kameta merasa cukup puas nggak sih? Masih kayak apa sih ya, sebetulnya kasihan, ada rasa kasihan ada, cuman saya masih ngelihat anak-anak, cuman dia aja tega sama anak saya gitu kan. Saya ada sih rasa kasihannya, ya ampun gitu kan, masih mikir kasihan juga ya, walau bagaimanapun dia masih papanya anak-anak saya gitu. Tapi saya mikir lagi, dia aja tega sama anak saya, sama sekali nggak ada mikirin keadaan anak saya, sakitnya, biaya dan lain-lain sebagainya gitu, nggak ada. Ini tadi Bang Maji juga mengatakan bahwa tergantung dari mana dia sungguh lah gitu terhadap biaya pengobatan. Kira-kira berapa sih nominalnya? Ini kan cukup lama ya, berapa bulan nih Kameta berjuang untuk menghidupi kedua anak ini. Kira-kira nominalnya ketemu nggak nih Bang Maji? Nah kalau itu saya serahkan lagi kepada klien, tetapi dari saksi-saksi yang dibawa oleh tergugat sendiri di pengadilan agama, dia berkata paling saksi-saksi tersebut kan saksi-saksinya dari tergugat sendiri ya, bilang penghasilannya 100 juta ke atas, dan beberapa kali juga mendapatkan proyek-proyek. Dan ketika saya tanyakan kepada klien kami hanya diberikan cuman 2 juta, cuman diberikan 3 juta, dan tidak sebanding lah. Dan klien kami juga ini kok mendapatkan laporan-laporan juga dari kolega-kolega beliau bahwa beliau juga memberikan uang kepada beberapa orang, sedangkan klien kami iya mempunyai 2 anak dari pernikahan malah diabaikan, terkesan diabaikan seperti itu.